apa yang tercermin dari langkah dan kebijakan Deddy Mulyadi adalah langkah kematangan politik yang berdasar dari perjalanan politik selama ini, bahwa dia bisa kemudian menyodorkan persoalan-persoalan publik itu kemudian diangkat di ranah politik dan kemudian bisa diselesaikan. Deddy Mulyadi dengan Joko Widodo tentu yang berbeda, meskipun ada sisi kesamaan. Dari sisi gimmick politik mungkin memiliki kesamaan. Bagaimana kemudian seorang Jokowi yang masuk gorong-gorong dan bagaimana kemudian Kang Deddy Mulyadi yang masuk di sungai untuk membersihkan sampah, itu secara gimmick tentu sama. Tetapi yang saya lihat Deddy Mulyadi lebih memiliki substansi dan memiliki konsep bagaimana melihat realitas itu dan kemudian diformulasikan menjadi kebijakan dan gerakan. 2014 itu, waktu itu kan Bu Megawati masih mau mencalonkan diri Mas sebagai presiden. Tetapi karena banyaknya arus bawah itu yang mendukung Pak Jokowi, akhirnya dicalonkan Pak Jokowi Mas. Apakah mungkin itu terjadi juga di Gerindra di 2029? Selamat datang di podcast Data Kita, Data Untuk Kita, sebuah podcast yang dipersembahkan oleh Skala Data Indonesia yang membahas isu-isu politik terkini, isu-isu sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang sudah melihat video-video dari podcast Data Kita ini, apabila tertarik bolehlah di-subscribe ya. Oke, sehari ini kita sudah ditemani oleh Mas Arief Nurul Imam. Selamat datang Mas Arief. Ya, terima kasih. Kita diskusi lagi. Selaku analis politik nasional dan juga Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia. Nah, kalau udah ada Mas Arief ini, berarti kita akan membahas isu-isu politik lagi. Mas Arief punya mobil atau motor, Mas? Ya, ada. Untuk domisili Mas Arief di mana ini sekarang, Mas? Kalau KTP di Jogja kita. Wah, berarti nggak dapat ini. Karena yang akan kita bahas ini seorang gubernur yang bisa kita katakan sangat nyentrik, dan sekarang ini bisa dipersepsikan kalau kita sebut pemutihan pajak kendaraan, itu semua orang pasti sudah berpikir itu Kang Deddy Mulyadi. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini dia ini kan menjabat baru beberapa bulan, Mas. Ya. Baru beberapa bulan ini menjabat, tetapi jika kita lihat daripada mungkin gubernur-gubernur yang lain, Deddy Mulyadi ini adalah salah satu gubernur yang paling banyak gebrakannya, paling banyak isu-isu yang dilontarkan, dan juga paling aktif muter-muter dan juga bersosial media, Mas. Nah, kalau dari sudut pandang politik, Mas, bagaimana persepsi kepada sosok Kang Deddy Mulyadi ini, Mas? Iya, saya kira salah satu politisi yang moncer di Indonesia yang diawali karir dari bawah, merangkak dari bawah, salah satunya adalah Kang Deddy Mulyadi. Publik tahu Deddy Mulyadi merupakan politisi yang berasal dari politisi lokal, pernah jadi staf di kantor Partai Golkar, staf biasa, kemudian jadi anggota DPRD, jadi wakil bupati, jadi bupati, jadi DPR RI, dan kemudian menjadi gubernur Jawa Barat. Dan kita tahu juga Jawa Barat adalah gubernur provinsi yang memiliki nilai politik strategis karena memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Terkait sosok Deddy Mulyadi, kebetulan saya sedikit mengenal sosok Deddy Mulyadi, pernah berinteraksi dan beberapa kali diskusi. Saya kira Kang Deddy Mulyadi memiliki visi, sosok yang visioner, dan karena itu bisa kita lihat kemudian banyak gebrakan dan terobosan, baik ketika memimpin di Purwakarta maupun ketika menjabat sebagai gubernur yang baru beberapa bulan ini. Saya kira
apa yang terlihat tercermin dari langkah dan kebijakan Deddy Mulyadi adalah langkah kematangan politik yang berdasar dari perjalanan politik selama ini, bahwa dia bisa kemudian menyodorkan persoalan-persoalan publik itu kemudian diangkat di ranah politik dan kemudian bisa diselesaikan. Ada banyak contoh kisah kebijakan publik yang kemudian itu berbasis realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan sosok Deddy Mulyadi juga terlihat nyentrik di tengah kultur masyarakat yang di Jawa Barat cenderung hijau. Deddy Mulyadi berani mengambil langkah membawa kebudayaan Sunda sebagai tagline atau sebagai personal branding dalam berkiprah politik di Jawa Barat untuk saat ini dan bisa jadi ke depan. Nah, tadi kalau saya garis bawahi ya, gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini berarti berbasis dari realita di masyarakat, Mas. Iya. Sedangkan kita tahu kalau isu kemasyarakatan itu kan sangat banyak sekali, Mas. Ya. Tetapi bisa mungkin yang banyak dilontarkan oleh Kang Deddy ini adalah isu-isu yang sangat populis, strategis, dan juga banyak menyentuh masyarakat menengah ke bawah semua, Mas. Ya. Apakah Kang Deddy ini hanya pilih-pilih isu yang banyak diperbincangkan masyarakat aja, Mas? Ya, bisa jadi faktor pertimbangannya pemilihan isu, tetapi yang perlu kita lihat adalah faktor latar belakang Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu dalam tanda petik orang susah yang kemudian terjun di politik. Dia harus berjuang keras untuk sekolah dan kemudian masuk politik, dan karena itu dia cukup peka dengan persoalan-persoalan masyarakat kecil. Kalau kemudian itu menjadi isu pilihan, tentu itu bisa dilihat dari dua hal. Pertama, sisi keberpihakan politik, bahwa beliau ini pernah mengalami, dan karena itu ketika dia memegang jabatan itu akan menjadi fokus dan konsentrasi. Kedua, tentu dari faktor personal branding, karena itu pilihan isu juga akan menjadi salah satu faktor apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kemudian dimunculkan di publik. Saya kira tidak ada yang salah dengan pilihan-pilihan isu sepanjang itu membawa kemaslahatan publik. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa kenapa Kang Deddy Mulyadi memilih isu-isu kerakyatan, isu-isu rakyat kecil, bisa jadi yang saya lihat karena Deddy Mulyadi berasal dari orang kecil yang kemudian meniti karir di panggung politik. Nah, kalau berbicara politisi yang merangkak dari bawah ini, kita jadi teringat satu orang, Mas. Ya, yaitu siapa? Mantan Presiden Joko Widodo. Nah, kalau kita lihat, Mas, gaya-gaya berpolitik ini kan pemilihan isunya hampir mirip. Ya. Banyak diperbincangkan oleh warganet itu hampir mirip, Mas. Ya. Ketika Pak Jokowi dulu dengan gayanya yang sederhana. Nah, kalau Pak Deddy ini dengan gaya kesundaannya, dan juga dulu Pak Jokowi masuk ke gorong-gorong, sedangkan Kang Deddy ini dia membersihkan sungai. Hunian-hunian ilegal yang di sungai itu pemilihan isunya isu-isu yang nyentrik, Mas. Apakah bisa kita baca kalau Kang Deddy ini yaitu fotokopinya Pak Jokowi, Mas? Saya kira tidak juga. Deddy Mulyadi dengan Joko Widodo tentu yang berbeda, meskipun ada sisi kesamaan. Dari sisi gimmick politik mungkin memiliki kesamaan. Bagaimana kemudian seorang Jokowi yang masuk gorong-gorong dan bagaimana kemudian Kang Deddy Mulyadi yang masuk di sungai untuk membersihkan sampah, itu secara gimmick tentu sama. Tetapi yang saya lihat Deddy Mulyadi lebih memiliki substansi dan memiliki konsep bagaimana melihat realitas itu dan kemudian diformulasikan menjadi kebijakan dan gerakan. Kalau Pak Jokowi dari sisi narasi termasuk lemah, dan karena itu banyak kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi ketika menjabat yang dalam tanda petik disinyalir tidak memiliki konsep, latah dan
terkesan reaksioner. Contoh kebijakan misalnya kereta cepat, itu katanya tidak ada konsep yang matang dalam membuat kebijakan kereta cepat. Berbeda misalnya yang saya lihat Deddy Mulyadi, dari banyak paparan yang saya lihat baik di televisi, di YouTube, Deddy Mulyadi bisa menjelaskan argumentasi, basis filosofi, dan kemudian penjelasan secara komprehensif kenapa suatu kebijakan dibuat. Kenapa kemudian beliau ini harus memutuskan ini? Ada landasan filosofi dan kemudian itu menjadi basis pijak kenapa kebijakan itu dibuat. Tidak sekadar reaksioner atau sekedar gimmick atau pencitraan belaka. Nah, kalau misalnya seorang Deddy Mulyadi dalam pandangan politik seperti itu, Mas, apakah ini tidak dalam politik ini kan kadang terlalu nyentrik ini bahaya, Mas. Kadang Ya. banyak orang yang melihat tidak suka, Mas. Ya, nyinyir, Mas? banyak orang banyak yang nyinyir, Mas. Gimana pandangan Mas Arief? Saya kira seorang politisi ketika melakukan personal branding itu sebuah sunatullah. Apakah kemudian yang perlu dipertanyakan pencitraan personal branding yang dilakukan itu memiliki makna, memiliki dampak dan memiliki manfaat bagi publik? Kalau kemudian itu tidak memiliki makna dan tidak memiliki dampak bagi publik, saya kira itu patut dinyinyirin. Tetapi kalau kemudian apa yang dilakukan dengan personal branding, pencitraan, dan kerja-kerjanya bisa berdampak dan bermanfaat bagi publik, tidak ada yang salah. Politisi akan selalu melakukan kampanye dengan berbagai tindakan dan kebijakan-kebijakannya. Sepanjang itu bermanfaat bagi publik, saya kira tidak perlu dipersoalkan. Karena Kang Deddy ini kan sekarang sudah menjadi kader Gerindra, ya, Mas. Dan Gerindra juga beberapa bulan lalu sudah mendeklarasikan untuk pencalonan kembali Pak Prabowo, Mas. Ya. Apakah dengan hadirnya sosok Deddy Mulyadi yang nyentrik ini, Mas, itu berbahaya bagi Pak Prabowo di 2029, Mas? Saya kira tidak juga, karena Kang Deddy Mulyadi saya kira levelnya belum menjadi capres. Tetapi kalau kemudian terjadi simbiosis mutualisme, bahwa keberadaan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dan kemudian sebagai kader Partai Gerindra justru akan menguatkan Prabowo Subianto yang notabene Ketua Umum Partai Gerindra dan hari ini merupakan Presiden. Jadi kalau sebagai ancaman saya kira tidak sebuah ancaman, justru ini saling membesarkan. Di satu sisi Kang Deddy Mulyadi bisa dibesarkan oleh Pak Prabowo yang notabene hari ini Presiden Republik Indonesia. Karena masih belum lupa kita, Mas, tentang Pilpres 2014 ketika Pak Jokowi itu baru 1 tahun masuk Jakarta itu, nama dia sedang besar-besarnya. Dan 2014 itu, waktu itu kan Bu Megawati masih mau mencalonkan diri, Mas, sebagai presiden. Tetapi karena banyaknya arus bawah itu yang mendukung Pak Jokowi, akhirnya dicalonkan Pak Jokowi, Mas. Apakah mungkin itu terjadi juga di Gerindra di 2029, Mas? Saya kira tidak mungkin, karena seperti yang kita tahu, Partai Gerindra sudah mendeklarasikan bahwa Pak Prabowo akan maju sebagai calon presiden. Dan kita tahu juga Pak Prabowo di 2009 adalah petahana. Dan karena itu saya yakin juga tidak akan tergoyah misalnya jika muncul kader-kader yang memiliki potensial. Tetapi dalam kalkulasi politik paling mentok Kang Deddy Mulyadi jadi cawapres, bukan capres. Cawapresnya Pak Prabowo. Ya siapapun juga. Atau dia harus pindah partai untuk nyapres, Mas. Ya, itu bisa, tetapi agak susah, berat. Kayaknya Kang Deddy nggak seperti itu. Karena kan insan politik ini kan selalu mencari momentum untuk naik, Mas. Ya. Politisi yang tidak mau naik-naik tingkat itu ya bukan politisi juga namanya, Mas. Ya. Seorang Kang Deddy yang sudah memiliki sekarang tuh kanal YouTube dengan subscriber terbanyak sebagai gubernur lah. Itu banyak publik mengira itu tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan seperti itu, Mas. Iya, orang yang populer belum tentu memiliki elektabilitas. Orang yang memiliki subscribe banyak belum tentu memiliki elektabilitas yang tinggi. Kita tahu misalnya Ridwan Kamil, followernya di IG banyak sekali. Paling banyak, tetapi pilkada kemarin juga kalah.
Apalagi yang perlu lihat ketokohan skala Pak Deddy Mulyadi ini masih Jawa Barat, sehingga belum merepresentasikan secara nasional. Tapi itu bisa kita lihat kinerja ke depan, ujian ke depan, apakah kemudian Deddy Mulyadi hanya sekedar tokoh Jawa Barat atau bisa menjadi tokoh Indonesia. Tetapi memang menjadi gubernur Jawa Barat bisa menjadi batu loncatan untuk menjadi tokoh politik di tingkat nasional. Karena kan memang Jawa Barat pemilihnya juga terbanyak ya Mas, pemilih terbanyak. Ya. Dan juga Kang Deddy itu menangnya 60% sekian itu ya, terbanyak juga. Beda dengan Ridwan Kamil ketika di 2018. Kebijakan terbaru ini kan Kang Deddy membuat Satgas Anti Preman Mas. Ya. Sebagaimana yang banyak publik Jawa Barat tahu ya Mas. Saya juga sih kalau keturunan Bandung ini Mas. Ya. Kita udah gak aneh di sana itu memang banyak premanisme Mas ya. Sedangkan di Indonesia ini premanisme ini sudah banyak yang menjadi ormas Mas. Ada yang ormas, ada yang LSM dan lain-lain sebagainya Mas. Apakah kebijakan Kang Deddy ini tidak berdampak negatif Mas kepada citra politik dia dan juga karir politik dia ke depan Mas? Saya kira justru akan berdampak positif bukan negatif, karena kita tahu apabila tindakan-tindakan pungli yang dilakukan preman apapun jubahnya, apapun bajunya, itu tentu merugikan di satu sisi pengusaha, di sisi lain juga karyawan dan masyarakat sekitar. Karena tindakan-tindakan tersebut jelas akan merubah atau minimal tidak kondusif bagi iklim investasi. Investor akan takut untuk berinvestasi di Jabar ketika misalnya banyak preman yang melakukan pungli dan lainnya dan sebagainya. Justru ini akan menciptakan image positif bagi Deddy Mulyadi, bagi karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan yang kita tahu di Jawa Barat banyak pabrik besar, tentu ini akan menaikkan rating Deddy Mulyadi. Justru saya kira perlu didukung tindakan Kang Deddy Mulyadi, dan saya yakin ini akan menjadi nilai positif di hadapan publik, meskipun juga bikin was-was bagi oknum-oknum yang melakukan pungli tersebut. Tapi kan preman ini pemilih juga Mas di Jawa Barat, iya, dan juga jumlahnya juga mungkin tidak sedikit Mas. Apakah itu bukan kerugian? Saya kira kalau di politik kan antara keluar 2 tapi dapat 10 masih untung 8. Artinya kalau ada 200 orang preman, tapi kan Deddy Mulyadi nambah 10.000, artinya masih mendapat limpahan suara lebih banyak, 9.800. Itu hitung-hitungan politiknya begitu. Oke. Nah tadi juga Mas Arief sempat menyinggung tentang Ridwan Kamil Mas. Kalau kita lihat tentang Kang Deddy ini kan lagi sekarang sedang bersinar-bersinarnya Mas. Ya. Tetapi itu berbanding terbalik dengan Ridwan Kamil Mas. Yang mana publik ini banyak bertanya apa sebenarnya dosa Ridwan Kamil ini Mas. Karena beberapa waktu yang lalu rumahnya sempat digeledah oleh KPK. Sekarang juga isu tentang anak di luar pernikahan dengan salah satu perempuan. Kenapa jadi Mas dengan Kang RK ini? Tentu yang tahu hanya Ridwan Kamil dan Tuhan terkait apa yang terjadi sesungguhnya. Tetapi memang Ridwan Kamil ini pasca kalah dalam Pilkada Jakarta, kemudian dirundung berbagai masalah dari penggeledahan KPK, dan hari ini kasus yang mencuat di publik soal perselingkuhan. Entah benar atau tidak, tentu ini akan merontokkan citra dari Ridwan Kamil yang selama ini dianggap tokoh dari Jawa Barat yang memiliki elektabilitas tinggi. Dan kita tahu juga Ridwan Kamil ini merupakan lawan, atau bukan lawan, pesaing terberatnya selama ini adalah Deddy Mulyadi. Bahkan kan Deddy Mulyadi itu narasi politiknya yang dibangun adalah merupakan antitesa dari Ridwan Kamil. Saya tidak tahu apakah ada kaitannya atau tidak, tetapi memang jika kita bandingkan Ridwan Kamil dengan Deddy Mulyadi, Ridwan Kamil ini lahir dan besar bukan dari partai politik, tidak mengenal gerakan partai politik.
Masuk partai juga belakangan. Dulu profesional murni, kemudian masuk partai dan karena ingin maju di wali kota Bandung. Sementara Deddy Mulyadi itu membangun karir politik dari bawah, dari staf kantor partai di tingkat kabupaten, berproses dan kemudian menjadi tokoh politik dan mendapat jabatan publik. Saya tidak tahu apakah kemudian Ridwan Kamil yang tidak melalui proses kaderisasi partai politik memiliki masalah atau bermasalah dalam melakukan komunikasi politik dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Itu saya kira gambaran secara umum. Kalau kemudian kasus ini mencuat dan apakah yang terjadi, tentu hanya Ridwan Kamil dan Tuhan yang tahu. Ya, seperti yang mungkin banyak yang diketahui juga ya, jika Ridwan Kamil ini kan adalah ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat ya. Biasanya politisi-politisi yang merapat di kekuasaan ini, yang berjasa kepada kekuasaan, itu hidupnya biasanya aman-aman aja, Mas. Ini Ridwan Kamil ini kenapa tidak seaman yang tidak semulus yang lain, Mas? Tentu kita nggak tahu juga, tetapi memang ya jadi pejabat publik saya kira harus menjaga diri dan kemudian tidak boleh tersandra oleh kasus-kasus, sehingga siapapun rejimnya dia bebas melenggang. Kalau kemudian hanya bersandar pada siapa rejim penguasa, tentu ini menjadi semacam bom waktu, tinggal kapan meledak atau tidak. Saya kira soal Deddy Mulyadi kemarin TKN, tim kampanye daerah Jawa Barat, dan hari ini kemudian muncul beberapa kasus, tentu ya ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dulu dia lakukan, terlepas benar atau salah, tetapi ini secara politik tentu merontokkan popularitas dan elektabilitas Deddy Mulyadi. Ya karena Kang RK ini kan selama ini dipersepsikan sebagai seorang suami yang sangat mencintai istrinya ya, mencintai itu. Dan juga seorang mencerminkan sosok keluarga harmonis juga, dan juga sebagai sosok gubernur yang punya banyak inovasi ya, Mas ya. Nah, untuk pertanyaan penutup, Mas, kira-kira Kang Deddy Mulyadi di 2029 akan tetap memilih sebagai calon gubernur atau akan maju dalam kontestasi nasional, Mas? Saya kira Kang Deddy Mulyadi akan memilih tetap maju sebagai gubernur Jawa Barat. Oke, jadi teman-teman terkhusus warga Jawa Barat, kita lihat nanti di 2029 Kang Deddy Mulyadi ini akan tetap menjadi gubernur Jawa Barat atau dia akan melenggang ke politik nasional. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast data kita. Untuk teman-teman yang suka, boleh di-subscribe. Untuk teman-teman yang mempunyai opini lain atau pendapat lain, boleh kita berkomentar di kolom komentar. Terima kasih, salam podcast data kita, data untuk kita.